Ya, halo semuanya, welcome, selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua dari Bola Adalah Teman. I'm your host Popo Kusen, dan hari ini sedikit berbeda ya. Merry Christmas sebelumnya, dan kali ini episodenya sedikit beda karena gue menyerah untuk mencoba ngikutin jadwal pertandingannya Boxing Day yang tiap hari ada kan. Jadi hari ini pun kita nggak akan terstruktur, kita akan cuman membahas, kita akan mempreview pertandingan game week 19 aja ya, yang game week yang mulai weekend ini. Jadi yang nanti malam midday match itu nggak akan kita bahas. Kita bahasnya game week 19 yang akan berlangsung tanggal 29 sampai tanggal 2 Januari. And kita akan mereview satu-satu pertandingan dari game week 2 week sekaligus ya, game week 17 sama game week 18. Gue gak akan ngebahas banyak aja, gue lebih akan bahas secara garis besar sih ya, sambil kita lihat di sini. Jadi yang mengejutkan adalah tentu aja Man City yang masih terus merosot. Jadi minggu lalu mereka kalah sama Aston Villa 2-1, dan Boxing Day tadi malam mereka seri sama Everton 1-1, Erling Haaland gagal penalti, dan kayaknya memang City ini, gue nggak tahu sih, kayak ada teori konspirasi di luar sana yang bilang bahwa katanya pemain-pemain City ini udah tahu kalau hukumannya City ini berat, mereka akan didegradasi. Itu sebabnya pemain-pemain City ini tuh kayak mainnya nggak bersemangat, karena mereka tahu bahwa ya buat apa semangat-semangat, karena tuh hukumannya bakal berat, hukumannya bakal dilempar ke zona degradasi. Ada teori konspirasi yang bilang kayak gitu. Terus apa lagi ya? Man United. Nggak bisa sih nggak ngomongin MU ya. MU nggak makan. Especially karena gue fans MU. Jadi MU ini juga setelah mengalahkan City di game week 16 ya. Mereka kemudian kalah sama Tottenham. Terus kalah sama Bournemouth. Terus kalah lagi tadi malam Boxing Day lawan Wolves 2-0. Kalau lawan Bournemouth gue masih bisa ya udahlah, karena Bournemouth emang bagus men musim ini ya kan. Mereka peringkat 5 atau peringkat 6, gue belum lihat table yang baru. Kalah lawan Tottenham ya oke lah, karena Tottenham memang bisa ngegolin ya. Dan itu Carabao Cup anyway, kalah di Carabao Cup nggak apa-apa daripada jadi distraksi. Tapi kalah sama Wolves man. Wolves ada di zona degradasi. Yang lucu adalah ya sorry gue mesti ngomong ini. Gue itu seumur hidup nggak pernah nonton gol dari corner langsung. Jadi yang nendang corner langsung ngegolin tuh gue nggak pernah nonton live seumur hidup gue. Live itu maksudnya siaran live ya, bukan di stadion. Kalau di YouTube gue nonton waktu itu Roberto Baggio, dia ngelakuin itu waktu main buat Brescia. Nah seminggu ini dikasih lihat sama MU 2 gol dari corner sekaligus. Son Heung-min waktu Carabao Cup kemarin lawan Altay Bayindir kipernya, and then semalam Onana digituin sama Matteo Cunha. Jadi sungguh keajaiban Natal ya. Gue seumur hidup gak pernah lihat itu live, dan sekarang dikasih lihat itu sekaligus, 2 sekaligus hanya dalam 1 minggu. Ya, menurut gue sih sebenarnya ini sudah bisa diprediksi sama Amorim ya. Jadi sejak sesi latihan dia yang pertama, dia tahu bahwa ini tim kayaknya berat nih. Makanya waktu itu menang sama Everton 4-0 pun Amorim bilang ya, kalau badai akan datang, kita punya 2 pilihan. Apakah mau mengubah dengan gaya main yang cocok untuk pemain sekarang, tapi nanti musim depan akan mengalami hal yang sama lagi. Atau yang kedua, stick with my way. Dan itu yang dilakukan Amorim. Dia mau stick to his way. Dan memang, ya nonton MU frustrasi sih. Frustrating sih. Karena, gitu sih. Intinya, gue sih masih beranggapan bahwa ini problemnya bukan Amorim. Amorim harus dipertahankan, gak boleh dipecat. Jangan sampai nanti akhir musim dipecat lagi. Harus stick sama ini sih. Bener-bener harus dipilih pemain-pemain yang sesuai dengan gaya mainnya dia. Dan kita lihat Rashford juga 2 minggu ini heboh, dia kayaknya bakal dijual. Ya menurut gue kayaknya dia bakal dijual. Udah 4 pertandingan beruntun tidak masuk squad. Terus lu berasa gak sih kalau Casemiro sendiri juga tiba-tiba hilang kan, kelihatan gak pernah main gitu. Tiba-tiba hilang, tadinya di cadangan, terus nggak main lagi. Nah kayaknya memang bakal dijual juga nih sama Ineos ya, pemain-pemain yang gajinya pada tinggi-tinggi tapi nggak perform. Mau soal perform, Bruno Fernandes tadi malam juga di kartu merah. Sebelum musim ini Bruno Fernandes itu 0 red card selama main buat MU. Musim ini dia udah dapat 3 kartu merah, walaupun yang 1 dibatalin. But again,
menurut gue harusnya nggak kartu kuning sih yang pertamanya nggak sih? Gue ngerasa wasit semalam tuh kartu kuning ke Yoro sama kartu kuning ke Bruno di foul pertama masing-masing pemain itu udah gak bener sih. And then golnya itu gue nggak ngerti. Setahu gue ya, seingat gue dulu, kiper itu adalah pemain yang paling dilindungi. Jadi kalau mereka disenggol dikit atau apa, prit, fluidnya bunyi tuh, terus bilang foul. Nah semalam, Onana enggak. Gue nggak ngerti. Bayindir juga, Bayindir tangannya kena kan itu, walaupun sebenarnya nggak ngefek sih. Tapi kalau dia yang dulu tuh di foul. Nah ini Onana di kayak box out basket rebutan rebound gitu loh. Kayaknya itu foul nggak sih harusnya? Gue nggak tahu sih. Peraturannya sekarang, VAR-nya juga nggak ngerti. Terus apa lagi ya, Boxing Day kemarin yang mengejutkan. Oh ya, Chelsea kalah sama Fulham 1-2 di Stamford Bridge. Akhirnya ucapan Enzo Maresca menjadi kenyataan. Dia bilang bahwa Chelsea ini adalah tim yang belum layak untuk memperebutkan gelar juara, dan terbukti ya mereka kalah sama Fulham 1-2 yang again sebenarnya kalah sama Fulham sendiri tuh nggak perlu malu, karena toh Liverpool sama Fulham juga 2-2 kan, dan itu harusnya menang Fulham kalau nggak ada gol penyelamat di menit-menit akhir kan. Jadi sebenarnya nggak usah malu kalau sama Fulham gitu. Tapi yang bikin kesel sih karena Fulham ini kan tim London ya, terus si Fulhamnya ngepost lagi kita di original team of London atau apa. Kemudian apa lagi? Oh ya, tim London yang lain, Tottenham Hotspur juga kalah sama Nottingham Forest 1-0. Tottenham ini memang itu ya, inkonsistennya tuh konsisten banget gitu. Jadi habis menang lawan City, terus kalah lawan Nottingham Forest, terus menang lawan Southampton 5-0, habis itu dibantai Liverpool 6-3. Jadi emang Tottenham tuh kayak gini. Dan ngomong-ngomong soal Nottingham Forest ini menyusul Chelsea ya, menjadi tim yang secara mengejutkan di klasemen itu tuh mereka tinggi banget. Jadi Chelsea ada di peringkat kedua sekarang, dan peringkat ketiganya adalah Nottingham Forest, cuman beda 1 poin sama Chelsea, dan di bawahnya ada Arsenal, beda 1 poin sama Nottingham Forest, tapi Arsenal kan belum main, jadi nanti habis dia main, harusnya sih Arsenal bisa naik lagi jadi peringkat kedua kalau mereka menang. Jadi memang yang seru sekarang tuh adalah perebutan siapa yang jadi peringkat 2, 3, atau 4-nya ini, dan secara tiba-tiba nggak kerasa juga Newcastle itu juga udah naik ke peringkat 5 sekarang, padahal kemarin tuh dia masih dekat-dekat MU gitu kan. Nah ini menunjukkan satu, bahwa Newcastle performanya membaik, mereka juga menang lagi kan memang semalam 3-0 men. Terus juga menunjukkan bahwa emang jarak dari peringkat 13 sampai peringkat 5 atau tiket Europa League, atau bisa juga tiket Champions League, karena Champions League musim depan itu ada 2 tiket ekstra buat peringkat ke-5 liga kalau liganya penampilannya oke. Jadi kalau Inggris performanya bagus di Liga Champions musim ini, maka yang lolos Liga Champions musim depan tuh 5. Jadi posisi 5 ini juga penting. Nah bedanya cuma 6 poin. Peringkat 13 ada West Ham 23 poin, dan peringkat 5 ada Newcastle 29 poin. MU peringkat 14 di 22 poin. Gila, ini sih udah masuk pertempuran degradasi gak sih? 18 main poinnya 22, menang 6, seri 4, kalah 8, selisih gol -3. Udah gak mau bahas MU lagi lah. Oke, udah itu aja untuk kesan-kesan gue, impression gue dari pertandingan Premier League Boxing Day dan minggu sebelumnya. And now kita akan ngebahas tentang partai pilihan Popo di Game Week 19. Mau bisa lihat di layar, tentu aja partai pilihan Popo adalah Selasa 31 Desember jam 3 pagi adalah Man United melawan Newcastle United. Ini sih yang seru ya. Di luar itu, Minggu 29 Desember jam 10 malam juga seru, ada Fulham lawan Bournemouth. Itu juga kayaknya bakal seru sih. Fulham lawan Bournemouth adalah 2 tim mungkin papan tengah yang menengah atas ya, yang penampilannya itu tidak membosankan, mainnya nggak defensif. Jadi Fulham Bournemouth kayaknya bisa ditonton ya, Minggu 29 Desember jam 10, and then Selasanya jam 3 pagi. Jadi Senin malam itu ada Man United melawan Newcastle. Oke. Itu dulu untuk Tiang Jauh kali ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa klik like, subscribe, follow, dan juga share juga ke teman-teman kamu yang menganggap bola adalah teman. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.